Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali pemirsa dalam program Ruang Sehat Rehat ya bersama saya Dr. Yongki. Ya, kali ini kita akan membahas satu topik yang tentunya sangat menarik juga ya, kaitannya dengan lansia ya. Menua dengan sehat. Nah, penting banget nih. Tentunya kita semua pasti akan menua ya. Nah, sehat yang bagaimana? Sehat tentunya juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana metabolisme di dalam tubuh kita itu bekerja. Dan juga nanti kaitannya dengan hormon-hormon yang bekerja. Dan tentunya pada saat kita nanti menua, ya saya atau pemirsa semuanya akan ada perubahan-perubahan dalam tubuh kita yang dirasakan ketika hormon-hormon itu mulai berkurang, ya, mulai turun dan lain sebagainya. Dan perubahan itu yang akan kita tanyakan kepada narasumber kita pada kesempatan kali ini ya. Tentunya masih dalam rangka memperingati Hari Lansia tanggal 29 Mei ya, baru aja nih kemarin ya. Oke, dan bersama saya sudah ada beliau Dr. Nur Ana, CS, SPPD KEMD Finasim. Ya, beliau adalah konsultan endokrin metabolik dan penyakit diabetes. Ya, selamat pagi dok. Ya, selamat pagi dok. Sehat selalu dok ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, ya. Oke dok, kita akan bicarakan tentang menua dengan sehat. Nah, kaitannya dengan hormon. Langsung aja nih dok. Kira-kira metabolismenya akan berubah, hormon-hormonnya juga akan berubah. Nah, itu ada dampak-dampak untuk tubuh nggak dok? Bisa dijelaskan dok? Ya, jadi selama ini mungkin orang menganggap bahwa usia lanjut itu sunatullah ya. Tapi sebenarnya bisa diantisipasi Dokter Yongki. Kalau kita tahu ternyata ada berbagai macam kelainan hormonal atau penurunan hormon yang sudah mulai terganggu, metabolisme terganggu dan termasuk oksidan, antioksidan. Itu tiga-tiganya berperan dalam kita tadi menua dengan sehat. Menua dengan sehat. Ya, untuk hormon itu ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ya, untuk laki-laki itu biasanya yang mulai terganggu itu testosteron. Sedangkan pada wanita itu estrogen dan progesteron. Tapi ada perbedaan yang cukup signifikan juga antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau pada laki-laki itu namanya andropause. Kalau pada wanita namanya menopause. Nah, ini ceritanya juga agak beda, dok. Agak beda ya. Untuk antara laki-laki dengan perempuan. Usia berapa aja dok? Kalau pada wanita biasanya usia berapa? Nah, pada laki-laki mungkin? Iya, kalau pada laki-laki itu penurunannya itu gradual. Jadi testosteron itu menurun sejak umur 30 tahun. 30 tahun. Iya, pelan-pelan menurun sampai mencapai puncaknya sekitar umur 80 tahun. Tapi memang agak spesifik berbeda dengan laki-laki dengan perempuan. Di mana laki-laki itu tidak semua laki-laki kena andropause. Nah, ini kelebihannya di sini. Sedangkan pada wanita itu semua pasti kena menopause. Dan menopause itu pada wanita itu jangka waktunya pendek, dalam 1 tahun hormon itu menurun kemudian langsung stop total. Beda dengan laki-laki yang penurunannya gradual. Nah, ini berdampak pada berbagai macam kelainan dalam tubuh, termasuk dalam mood, dalam mentalnya itu juga mengalami gangguan, Dokter Yongki. Terganggunya sampai sejauh mana dok? Apakah sampai membuat bad mood atau malas bekerja atau sampai stres? Nah, ini kira-kira gimana? Begitu. Jadi memang kalau kita memahami bahwa ternyata ada penurunan fungsi-fungsi tadi dan diantisipasi sejak usia muda dan kita tahu bagaimana cara menanggulanginya, itu insya Allah nggak terjadi. Tetapi yang paling sampai serius itu memang kita bisa yang disebut mood swing sampai dengan depresi. Depresi. Apalagi nih usia-usia pensiun kan. Nah, terkadang terpicu juga dengan adanya perubahan aktivitas yang selama ini mungkin aktif kerja di kantor kemudian berhenti. Nah, ini bisa terjadi istilahnya post power syndrome. Nah, itu akan mengakibatkan gangguan depresi yang semakin meningkat. Ya, kemudian gangguan pada badannya juga, Dokter Yongki. Misalnya yang sering terjadi itu mudah capek, kemudian linu-linu, pegal-pegal pada otot, pada tulang karena mudah terjadi osteoporosis. Nah, selain itu juga terjadi gangguan pada ini ya, sensoris seperti rasa ini hot flash. Hot flash itu rasa panas. Jadi beberapa pasien saya yang datang untuk minta pertolongan itu dia tidak tahu kalau itu sebenarnya gejala dari menopause atau andropause. Rasa panas di dada kemudian bisa juga dirasakan sampai dengan muka. Itu bisa terjadi, kemudian gangguan ini ya hubungan seks ya, libido yang sudah mulai menurun, kemudian vitalitas atau wellness. Ya, wellness juga sudah mulai menurun. Itu yang terjadi. Nah, ini menarik sekali dok tentang tadi ya, bagaimana cara menanggulangi, mencegah agar proses itu
tidak terlalu parah katakanlah. Iya. Nah, tadi menarik sekali nih. Apakah Iya. menanggulangi itu bisa katakanlah kalau menopause usia mungkin 45, 50 bisa mundur, Iya. andropause itu bisa Iya. tidak Iya. terjadi. Itu gimana Iya. tuh konsep dari Iya. menanggulangi itu gimana? Jadi kita tidak bisa memundurkan itu, tapi sebenarnya kita bisa melakukan antisipasi di awal. Misalnya faktor merokok, olahraga sebelumnya, mengkonsumsi obat-obatan tertentu atau ada penyakit tertentu, ini bisa mempercepat terjadinya andropause atau menopause. Karena hormon itu hilang dengan lebih cepat daripada kondisi yang umumnya atau rata-rata umumnya. Tetapi memang bisa diantisipasi. Caranya bagaimana untuk melakukan antisipasi? Yaitu kita perlu memberikan pengetahuan ya kepada para wanita atau para laki-laki atau perempuan yang sudah mengalami usia-usia itu untuk mempersiapkan. Yang pertama adalah kita harus mengoptimalkan hormon bahagia, Dr. Yongki. Endorfin Hormon bahagia itu kita harus maksimalkan, dan kemudian ternyata secara alamiah juga itu ada hormon tiroid yang selama ini kalau kita hipertiroid kan segala sesuatu simpatisnya itu meningkat. Itu ternyata akan terjadi kondisi hipotiroid yang mungkin tidak terlalu parah, tapi itu ternyata bisa menekan sifat-sifat emosional, mudah marah, kemudian mungkin karena gangguan lingkungan atau perubahan lingkungan yang terjadi itu tidak menjadikan orang yang mungkin sudah mulai masuk dalam usia lansia atau pensiun itu tidak terlalu agresif dan bisa menerima dirinya dengan menyadari dan ternyata bisa menekan rasa emosi tadi. Kalau hormon-hormon yang bisa kita kita optimalkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Wah, gitu, Dr. Yongki. Iya. Mantap sekali ya. Iya. Iya. Oke dok, nah ini pertanyaan berikutnya nih penting nih dok. Kira-kira diet apa atau ada mungkin suplemen apa nih yang harus bisa kita konsumsi agar mengurangi atau memperlambat lah barangkali efek dari andropause dan menopause itu. Untuk menopause ini yang kita takutkan adalah karena defisiensi kalsium. Jadi kita harus menabung kalsium seawal mungkin. Dari susu, mungkin dari ikan-ikanan. Nah ini penting. Kemudian beberapa kasus itu harus mendapatkan terapi hormon pengganti. Tapi ini memang harus sesuai dengan resep dokter. Tapi kalau lebih aman, kita menggunakan hormon pengganti yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Yaitu kita optimalkan fitoestrogen. Nah fitoestrogen itu ada pada apa? Ada pada oats, kacang-kacangan. Dan kita perlu mengkonsumsi vitamin C, vitamin D. Kemudian kita juga di Indonesia ini banyak sinar matahari, kita juga perlu mendapatkan asupan makanan dan juga dari sinar matahari. Selain kacang-kacangan apa lagi dok? Menarik itu tadi. Iya, untuk yang banyak mengandung vitamin E, misalnya bisa juga kita mengkonsumsi olive oil. Nah itu juga akan bagus dan akan lebih memperbaiki profil dari saat wanita atau laki-laki itu masuk dalam kondisi menopause dan andropause. Baik. Sangat bermanfaat sekali dok ya karena waktu kita, dan mungkin yang terakhir nih dok, tipsnya apa nih dok untuk pemirsa yang saat ini mungkin semuanya menua ya, mempersiapkan proses menua dengan sehat dan baik. Ya, terima kasih Dr. Yongki. Untuk Hari Lansia ini kita ingin semua lansia itu menua dengan sehat, bahagia dan bijak. Dan itu perlu dioptimalkan dengan bagaimana kita mengetahui adanya perubahan hormonal dan metabolisme dengan cara kita mempersiapkan seawal mungkin dengan kita harus mengkonsumsi makanan-makanan sehat, aktivitas yang sehat, dan jangan lupa kita juga harus memperbaiki emosi kita ya sejak sebelum kita masuk dalam kondisi menopause atau andropause. Baik, terima kasih sekali Dr. Ana atas waktunya dan pemaparannya luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pemirsa Rehat dimanapun, dan tentunya dari sedini mungkin ya, karena kita menua itu pasti terjadi ya untuk kita semua, dan tentunya kita dapat menanggulangi efek-efek atau dampak yang mungkin terjadi dari sekarang, sejak sekarang ya, dengan apa? Tentunya dengan gaya hidup sehat. Karena dengan gaya hidup sehat itu sendiri juga akan menghindarkan kita dari banyak penyakit ya, mungkin dari diabetes, dari kanker, dari penyakit hipertensi dan lain sebagainya, penyakit-penyakit yang terkait dengan lifestyle. Sekali lagi, tetap diet yang seimbang, diet yang baik. Tadi sudah disebutkan, pokoknya sinar matahari, mungkin kacang-kacang dan sebagainya ya, yang baik, olive oil dok ya, itu juga sehat, olahraga dan istirahat cukup, dan tentunya jangan lupa bahagia. Baik, terima kasih dari redaksi Ruang Sehat, Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.
Hospital TV, kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.